Centil mungil ibu Ina. Tengah malam bikin merinding. Oh, saya mau. Tengah malam bikin merinding. Malah disuruh jemput bini. Nama saya dipanggil Diding yang akan memandu acara hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ibu-ibu guru cantik yang alhamdulillah kita hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita tanya lebih jauh tentang pengalaman mengajar beliau, alangkah baiknya kita berkenalan lebih jauh. Pergi berdua ke Kanal Hulu. Sampai sekarang masih terbayang. Kalau kita tidak kenal dahulu, maka tidak ada kata saya. Karena kita perkenalan dulu. Oke. Di sebelah saya ini ada seorang ibu guru yang paling idolakan oleh para siswanya. Beliau seorang guru yang bertugas di SD Negeri Waringin 2. Desa Waringin, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Majalaya. Namanya adalah Ibu Nia Hidayati Mala SPD. Ibu Nia ini diangkat tahun berapa? Tahun 2022. Oh, tahun 2022. Apa ketiganya? K3K. Tepuk tangan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Mau mana? Maulina Tri Anggita SPD ini SPD kok. SPD guru olahraga. Ibu ya di berdua dia tadi kalau satu ya. Diangkat tahun berapa? Tiga kan juga ya. Tepuk tangan untuk Ibu. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Monita Sugiarti, Monita Sugiarto, Monita Sugiarti, SPD. Di SD sama di SD tadi kolom satu. Dia tahun. Oke. Tepuk tangan untuk Ibu. Sahabat pendidikan sekalian, mari kita kupas tuntas pada bintang-bintang ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, mudah-mudahan akan menambah wawasan kita semua dari pengalaman ibu-ibu menyampaikan materi yang sangat viral tentang penerapan PBL dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya di sini akan berfokus pada output atau hasil belajarnya. Ibu Nia, Ya. bagaimana perubahan niat belajar siswa setelah diterapkan metode Project Basic Learning atau disingkat PBL dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Minat belajar siswa kebetulan yang saya pelajari dengan Project Learning, alhamdulillah ada peningkatan. Anaknya semakin bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena ketika pembelajaran dilaksanakan dengan secara berdiskusi, berkelompok. Jadi mereka di mana pada saat kegiatan itu diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan temannya satu sama lain. Jadi kalau berinteraksi dengan teman itu tidak malu. Seperti dengan guru, mungkin bertanya ke guru itu malu, tapi kalau ke temannya itu tidak malu. Jadi lebih leluasa untuk berdiskusi, untuk saling tanya jawab. Makanya Project Basic Learning ini sangat meningkat. Hasilnya pun dari yang didapatkan anak pun sangat meningkat. Kemudian apakah penerapan PBL meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran pendidikan? Iya, sangat percaya diri karena pada saat berdiskusi, saat bertukar pikiran, mereka itu tidak sungkan-sungkan. Mereka itu sangat antusiasmenya sangat tinggi sekali. Selain itu juga mereka lebih siap dan berani ketika mengeluarkan pendapat ataupun ketika nanti akan presentasi ke depan. Tidak salah kalau intinya viral ya.
Keterampilan apa saja yang meningkat pada siswa setelah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan PBL? Yaitu yang pertama adalah adanya keterampilan berkomunikasi. Mereka dengan luwes untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua ada ketika keterampilan berkomunikasi. Jadi ketika berkomunikasi mereka lebih percaya diri. Jadi ada yang namanya tukar sebaya ketika kita tidak tahu berdiskusi dengan satu sama lain itu pemecahan masalahnya lebih cepat. Yang ketiga yaitu keterampilan dalam menemukan atau pemecahan masalah. Itu lebih cepat untuk menyelesaikan tugas yang dikasih oleh guru. Itu bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi pendidikan Pancasila setelah diajarkan dengan metode PBL dibandingkan dengan metode konvensional? Misalnya hanya Tuhan yang menyampaikan pembelajaran dengan metode Muhammad. Bandingkan bagaimana? kalau perbandingannya sangat jauh berbeda. Kalau basic learning itu kan berdiskusi. Kalau konvensional itu merujuk pada fokus sama satu guru. Itu kalau fokus sama satu guru, si anak itu sulit untuk berkonsentrasi, sulit sekali karena banyak faktor. Tapi kalau dengan berdiskusi, si anak itu lebih percaya diri karena kita lebih leluasa untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan basic learning ini juga pembelajarannya itu sangat bermanfaat untuk guru bahasa daring. Apalagi dengan pembelajaran PKM ini, di mana pembelajaran PKM ini yang saya ambil itu salah satunya adalah ketika memberikan materi tentang hak dan kewajiban, di mana anak itu dengan bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hak dan kewajiban kalau anak sudah tahu berarti mereka sudah mengenal yang namanya adab dengan identiknya bangsa ini. Yang saya bisa Jadi kita mau kalau sedang memberikan jawaban Dijawabnya enggak? Tepuk tangan dulu untuk kuliah. Saya tidak terdengar maksudnya. Yang selanjutnya, menurut Ibu Maulina, bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi pendidikan Pancasila setelah diajarkan dengan metode seperti yang Ibu yang sampaikan tadi ya, kemampuan siswa dalam memahami materi pendidikan Pancasila ini sangat signifikan sekali peningkatannya, apalagi dengan diajarkannya metode PBL ini. Mereka tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami secara kontekstual, ya, karena langsung dengan pengalaman belajar di kelas. peningkatan keaktifan siswa seperti apa, Bu, dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila setelah diterapkan metode tersebut? Ya, terdapat hasil aktifan siswa dalam proses pembelajaran. Mereka lebih aktif untuk bertanya kepada guru, memberikan pendapat sesuai dengan bahasanya sendiri, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Bagaimana metode PBL membantu siswa yang memiliki kesulitan belajar dalam memahami materi pendidikan Pancasila? Metode PBL ini sangat membantu sekali kesulitan belajar siswa, membantu kesulitan belajar siswa, ya, karena mereka dapat belajar bersama teman, saling membantu dan berdiskusi memecahkan masalah. Guru juga dapat mudah mengidentifikasi kesulitan belajar siswa melalui hasil diskusi kelompok. Gitu, Pak. Ya. Kalau saya menjawab, saya sudah terpukau dulu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah siswa merasa lebih senang dan termotivasi dalam belajar pendidikan Pancasila setelah penerapan metode tersebut? Ya, tentu saja siswa merasa sangat senang dan termotivasi dalam menerapkan metode PBL, ya, karena tidak berpesan pada guru. Jadi siswa itu dengan sendirinya aktif, yang lainnya itu yang mau itu ikut aktif, ya.
ada apa namanya motivasi gitu ya untuk terlibat karena ini kan diskusi yang Oke, kita lanjut ke refleksinya. Siapa saja yang menjawab ya? Namanya juga, ketiganya juga merupakan guru hebat yang kemarin dipanggil Bapak Presiden. Bagaimana hasil refleksi siswa setelah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila pada metode ini? menunjukkan bahwa siswa lebih memahami materi, merasa lebih percaya diri, dan menyadari bahwa pentingnya kerjasama dalam belajar. Jadi dengan hati-hati, misalnya ada kalimat yang hati-hati dengan jadi Apa indikator keberhasilan penerapan metode PBL dalam peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? selanjutnya peningkatan minat belajar, peningkatan rasa percaya diri, peningkatan keterampilan komunikasi, kerjasama, pemahaman dan pemahaman yang lebih mendalam dalam materi, peningkatan keahlian siswa dalam berinteraksi. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Oke, sahabat pendidikan semua, sebelum saya tutup acara ini, barangkali dari grup ada yang mau bertanya, silakan sebut nama dan tetap mengajar terlebih dahulu. Saya persilakan. Sudah paham semuanya, alhamdulillah. Nanti penjelasan dari Penjelasan dari para narasumber. Berarti sangat jelas. Itu kenapa? Ubur-ubur ikan lele. Sudah selesai lele. Sebelum kita akhiri acara ini, saya persilakan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement masing-masing kesan atau pesan kepada para pemirsa yang maupun yang ada di studio. Silakan kepada ibunya terlebih dahulu. Semoga kita menjadi guru yang berkualitas. Saya sebagai saksi nama Tepuk wadah. tangan. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan masalah kami ini mendapat kekurangan belum sempurna karena masih kurang dari Allah. Amin. Kemudian Ibu, Ya, senior guru yang di sini kita dari guru yang mau yang sudah mendapatkan sertifikasi. tangan. Oke, sahabat pendidikan semua, sebagai kesimpulan dari wawancara kita kali ini, saya persilakan kepada murid kita, murid kita, untuk membacakan ringkasan pada talk show kali ini. Silakan Ibu Ines. Jadi kesimpulan pada tahun kali ini tentang hasil belajar dengan menggunakan metode project based learning, yaitu siswa meningkat dapat melihat belajar yang mereka bisa percaya diri, lebih percaya diri, kemudian penerapan PBL meningkat dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Hal itu karena apa? Karena mereka belajar dan bersama teman, bisa berdiskusi, kemudian berdiskusi secara luas bersama teman, dan saling membantu dalam memahami materi. Ibu bapak guru hebat semua. PBL adalah singkatan dari Project Basic Learning yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pembelajaran berbasis. Ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa melalui proyek-proyek yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sahabat pendidikan semua, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara talk show pagi ini akan ditutup
dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Aris Awaludin. Kepada beliau dipersilakan. Semoga waktu yang bisa menjadi amal dari Acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Guru hebat. Ulangi. Guru hebat. Kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.